wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi bulughi Ramadan. Wassalatu wassalamu ala habibil haqq wa sayyidil haqq nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Kita doa terlebih dahulu. Rabbi na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal 'ilmi wa akhrijna min wuhulish syahawat ila jannatil qurbat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kenal maka ta'aruf. Ini saya, nama saya Uji Ustaz Jum. Ustaz Jepri ya. Ini beberapa pengalaman saya bisa dilihat. Saya alumni Kairo, makanya mukanya agak Arab-Arab dikit. Komisi Kajian Asmaul Husna di Fitriwan dan juga Damai Indonesia. Setelah Ramadan kali ini ada 3 kali yang sudah kompom untuk acara Tabligh Akbar di Fitriwan. Biar nanti semua lapor akhir dengaran yang kira-kira. Ini waktu saya mengkaji Asmaul Husna ya. Kita mulai saja. Silakan yang belum senyum dulu. Saya sudah pernah menyampaikan ini. Ternyata rumus sehat, rumus sukses, rumus keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah ini, bahagia dulu. Jadi bahagia dulu baru sukses. Itu rumus terbaru. Rumus jadul, sukses dulu baru bahagia. Nah, makanya kalau di sini sudah bahagia semua mendengarkan pengajian saya, insya Allah pengajian saya mudah masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam hati kita. Tapi kalau wajah seperti ini susah. Itu kalau yang belum dapat pasangan susah dapat pasangan mulai begitu. Ya, itu susah naik gaji juga susah itu kalau begitu. Ya. Kalau yang pertama yang punya penyakit sembuh, cepat naik pangkat dan seterusnya ya. Dan kita praktekkan itu. Makanya saya heran kenapa doa bangun tidur itu adalah doa yang harus penuh kebahagiaan. Apa doa bangun tidur? Berarti pertama. Alhamdulillahilladzi ya. Jadi kata-kata alhamdulillah itu adalah kata yang penuh kebahagiaan. Berarti kita dalam agama kita diajarkan untuk memulai hari dengan penuh kebahagiaan dan keceriaan. Nah, maka wajah yang tadi yang kita pilih ya. Oke. Karena sudah senyum semua, kita lanjutkan. Apalagi di bulan Ramadan ini kita seharusnya beribadah dengan penuh kegembiraan dan penuh kebahagiaan. Karena bulan Ramadan itu adalah Syahrul Rahmah, bulan cinta. Dan cinta itu biasanya tidak berlaku matematika. Ya kalau matematika 1 tambah 1 ya 2, ya kan? 1 ya sama dengan 1. Itu namanya matematika atau adil. Allah itu ada sifat adil, ada sifat cinta. Nah, tetapi kalau cinta itu tidak berlaku hukum matematika. Mari kita lihat, saya ingin mengatakan apa hari ini? Hadis Nabi, ini dia. Bagaimana Ramadan itu tidak bulan cinta. Rasulullah bersabda, disebutkan oleh Imam Bayhaqi, wahai manusia, telah datang kepada kalian bulan agung, pemurah berkah, bulan yang di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1 malam sama dengan 1000 bulan. Itu logika apa ya? Cinta. Ya kan? Bulan Allah menjadikan puasa di siang harinya wajib, sholat malamnya sunnah. Bulan siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah sunnah, maka seperti melaksanakan ibadah wajib. Bulan siapa yang melakukan satu ibadah wajib seperti 70 kali melakukan ibadah wajib. Bulan yang disebut sabar, bulan sabar dan sabar pahalanya surga. Bulan kasih sayang, bulan yang rezeki orang mukmin ditambah. Makanya gaji ke-13 ada di bulan apa? THR dari bulan apa? Tapi saya yakin bukan itu maksudnya. Karena rezeki orang mukmin itu ditambah maksudnya apa? Rezeki berupa ibadah orang mukmin itu ditambah. Kira-kira kalau ada yang mengumumkan sholat subuh berjamaah di masjid akan dapat kijang Innova, rame nggak? Tapi Rasulullah bersabda 2 rakaat sholat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisi. Rame nggak?
Itu berarti mindset kita tentang rezeki itu bermasalah. Bahkan ada sebuah hadis yang disebutkan orang mukmin itu akan dikurangi rezeki disebabkan dosa. Makanya ada orang soleh suatu hari tergelincir dalam dosa dan dia tahu hadis itu. Dia tunggu-tunggu kok tidak terbukti hadis itu. Omset saya makin naik, bisnis saya makin lancar. Ini di dalam kitab-kitab klasik diceritakan ini. Hingga ketika dia tertidur, dia bermimpi. Dalam mimpinya itu ada yang berkata kepadanya, apa yang menyebabkan engkau berkata engkau belum dihukum oleh Allah? Sungguh engkau telah dikurangi rezeki. Bukankah selama ini engkau bisa bangun malam, sekarang tidak lagi? Bukankah selama ini engkau merasakan nikmatnya munajat kepada Allah, sekarang tidak lagi? Sungguh rezekimu telah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berarti 2 rakaat sholat di masjid itu rezeki. Dapat kijang innova, rezeki. Mana yang lebih kita sukai? Mau sebut mana yang lebih kita sukai? Hilang mobil musibah nggak? Hilang 2 rakaat sholat subuh musibah. Ini saya ingin sampaikan. Allah itu memberikan dunia kepada siapa yang dia cintai dan kepada siapa yang dia benci. Dunia itu diberikan Allah kepada siapa yang dia cintai, kepada siapa yang dia benci. Yang dia benci, contohnya yang dikasih siapa? Qarun, Namrud, siapa lagi? Firaun. Yang dia cintai, yang diberi dunia siapa? Nabi Sulaiman. Tapi Allah tidak akan memberikan manisnya ketaatan kecuali kepada orang yang dia cintai. Betul. Ini semua ini. Siapa yang memberikan duka kepada satu orang yang berpuasa, itu bisa mengampuni dosanya, bisa membebaskannya dari api neraka. Dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa min ghairi ayyan qusra min ajri shaimi syai'a, tanpa mengurangi pahala yang orang yang berpuasa. Dialah bulan yang awalnya rahmat, tengahnya ampunan, dan akhirnya bebas dari api neraka. Kira-kira kalau mau baca hadis ini, ya, ini logika apa, matematika atau logika cinta? Kalau saya berbuat baik, kalau logika sifat adil nih, satu kebaikan yang saya lakukan mestinya pahalanya berapa? 1 kalau adil. Kalau saya baru niat berbuat baik, belum saya lakukan, kira-kira sudah ditulis pahala nggak kalau sifat adil? Belum. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala baru niat saja sudah ditulis. Lihat bagaimana cintanya kepada kita. Wajar dong kalau saya mengatakan bulan Ramadan itu bulan cinta. Setuju atau tidak? Cintanya siapa? Kepada siapa? Kepada manusia. Dan dengarkan ini, tidak aneh kalau manusia itu mencintai Tuhan. Tidak mengherankan jika manusia mencintai Tuhan. Yang mengherankan adalah ketika Tuhan itu mencintai hamba. Lalu ini terus saya coba, mengapa dikatakan tidak aneh? Sekarang tidur. Nggak bisa tidur kan? Berarti tidur itu kita butuh siapa? Kalau untuk tidur saja kita butuh Allah. Lalu bagaimana dengan hal-hal yang di luar tidur? Sungguh kita membutuhkan Allah. Makanya kalau ada yang tidur di sini, subhanallah, yang melihat keagungan Allah. Bapak Ibu sekalian, para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat lagi lebih dalam lagi betapa Ramadan itu bulan yang seharusnya kita sambut dengan kegembiraan, bahkan meneteskan air mata saking syukurnya. Ini coba kita baca hadis ini biasa kita dengar, tapi hari ini akan terasa baru hadis ini. Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sulsilat aw sufidat asyayatin. Apabila telah datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi mau bertanya, pintu surga dibuka karena kedatangan siapa? Ramadan. Pintu neraka ditutup karena kedatangan siapa? Setan dibelenggu karena kedatangan siapa? Begitu besarnya posisi Ramadan itu sampai seperti itu. Makanya di dalam Al-Quran, bulan itu ada 12 bulan jumlahnya. 4 bulan bulan haram, tapi tidak ada satupun nama bulan di dalam Al-Quran yang disebut kecuali bulan apa?
buka Fatihah sampai Anas, tidak akan kita temukan ada nama bulan disebut dalam Al-Quran kecuali Ramadan. Begitu agungnya Ramadan, sampai-sampai untuk kedatangannya saja dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka, dibuka beneran, ditutup beneran, real. Tapi saya nggak ngelihat, Ustaz. Nggak ngelihat itu bukan berarti tidak ada dan tidak terjadi. Udara itu ada nggak? Apakah kita melihatnya? Gravitasi bumi itu ada tidak? Apakah kita melihatnya? Ruh itu ada tidak? Apakah kita melihatnya? Ruh di mana ruh? Warnanya apa? Posisinya di mana? Nggak ada yang tahu. Jika ruh saja, udara saja sebagai makhluk Allah sudah tidak mampu kita lihat, lalu bagaimana dengan sombong kita mau melihat sang pencipta ruh, sang pencipta udara, sedangkan ciptaannya saja sudah tak mampu kita lihat. Makin jelas sesuatu, makin tak terlihat. Coba sekarang angkat tangannya sebelah kanan semuanya, tempelkan ke sebelah mata yang sebelah kanan. Apakah mata yang sebelah kanan mampu melihatnya? Saking tidak jelasnya atau saking jelasnya tangan ini? Maka Allah itu karena dia zahir, maha jelas, maka mata kita kehilangan fungsinya. Coba kalau bawa mobil malam hari, itu mobil orang yang berlawanan arah dengan kita lebih terang lampunya daripada lampu kita. Kita bisa lihat nggak? Bisa lihat nggak? Lampu kita itu berfungsi nggak? Nggak berfungsi. Kenapa? Cahaya dia lebih terang dari kita. Allah itu sumber cahaya. Karena itu kita tidak bisa melihat. Kehilangan fungsi. Ini jadi penting untuk saya. Dan setan dibelenggu dalam artian yang sebenarnya. Karena menurut kaidah bahasa, kalau bisa diartikan sebenarnya tanpa ada yang menghalangi, artikan dengan apa adanya. Ini tidak ada yang menghalangi kita untuk menerjemahkan ini apa adanya. Tidak ada yang menghalangi, baik secara akidah, ya tidak ada yang menghalangi kita. Setan dari bangsa jin dibelenggu, yes. Tapi yang menarik kalau kita tanya, ya Allah, mengapa pintu surga dibuka di bulan Ramadan, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu? Mengapa kau belenggu setan, ya Allah? Allah menjawab seakan, karena aku ingin engkau taat dan tidak ada gangguan dalam ketaatan. Kalau kita ingin anak itu belajar gak ada gangguan, itu PSC kita apa ya? Sumpah ngumpetin, ya. PPTV gimana ngumpetinnya kalau PPTV? Kabelnya dicopot. Kenapa? Saking kepengennya kita anak kita ini berprestasi. Kira-kira kalau baca hadis ini, kira-kira Allah tuh pengen masukin kita kemana melalui Ramadan? Pengen memasukkan kita kemana kira-kira melalui Ramadan? Mana yang lebih besar? Keinginan Allah untuk memasukkan kita ke surga atau keinginan kita untuk masuk surga? Makanya bulan Ramadan itu bulan di mana Allah betul-betul lebih dahsyat lagi menampakkan cintanya. Tidak aneh kalau kita mencintainya, tapi yang aneh kalau dia itu yang mencintai. Dan ada lagi yang menarik, kita akan lebih merasakan lagi betapa anugerah Ramadan ini luar biasa. Makanya banyak orang yang dipilih Allah untuk berjumpa dengannya sebelum masuk Ramadan. Ada orang masuk Ramadan gak bisa puasa karena sakit. Ada orang sebagian hari puasa, sebagian tidak. Dengan kita mendapatkan bulan Ramadan sehat bisa berpuasa, maka itu sudah sepantasnya kita berkata kepada Allah, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Setelah berapa hari ini puasa, lapar nikmat gak rasanya? Kalau belum terasa nikmat lapar, itu belum sukses puasa. Nikmat ya? Kayak berat begitu. Kayak berat begitu jawaban. Saya mengatakan nikmat sekali lapar. Bahkan ada teman saya, sahabat saya, itu di Mega Kuningan. Saya ngisi di sana, dia bilang begini, saya tuh puasa Senin Kamis sudah rutin dari dulu. Jadi kalau saya nggak puasa di hari itu, makanan itu nggak ada yang nikmat bagi lidah saya. Saya justru merasakan nikmat itu kalau puasa. Sampai seperti ini. Ini baru berapa hari kita sudah merasakan nikmat lapar itu. Betul ya?
Karena itu makanan yang paling enak makanannya siapa? Orang lapar. Makanya orang miskin itu boleh-boleh lebih nikmat dari kita makan. Pokoknya nasinya numpuk, lauknya dikit. Habis gitu. Kenapa? Ya itu. Tidur yang paling enak tidurnya siapa? Orang capek. Makanya bersyukurlah kalau kita capek. Karena kita capek itu juga tidur jadi nyenyak. Karena kita kerja itu juga hari Jumat sore itu menjadi kebahagiaan tersendiri. Oh iya kan gitu kan. Coba pengangguran hari Jumat, Sabtu, Minggu sama aja begitu kan. Betul kan? Astagfirullah. Bulan Ramadan ini spesial sekali. Sampai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Fi Ramadan yunadi munadi min qibalillah." Di bulan Ramadan ini ada yang menyeru yang datang dari Allah. Ada malaikat yang menyeru. Dan semuanya untuk siapa? Untuk dua golongan yang bertolak belakang. Pertama golongan orang yang sudah baik, yang kedua golongan yang orang-orang yang belum baik. Apa seruan malaikat ini kepada orang yang sudah baik? Ya baghil khairi aqbil. Wahai pemburu kebaikan, aqbil, ayo cepat sini, ini bulanmu. Berarti bagi orang baik, bulan Ramadan itu adalah bulannya. Orang yang sudah baik datang Ramadan, dia bilang apa? Gue banget. Jadi Ramadan itu hadiah bagi orang yang sudah baik untuk menambah kebaikannya. Ibarat bisnis ini apa? High season. Bagus-bagusnya. Yang ingin, yang semangatnya luar biasa mencari kebaikan, ini bulanmu nih. Tapi bukan hanya untuk golongan itu juga seruannya, untuk golongan orang yang belum baik. Apa seruannya? Ya bagiya syarri, wahai pemburu keburukan, pemburu dosa, orang yang sudah jauh dari Allah, aksir, ini bulanmu juga untuk berhenti. Berarti bulan Ramadan itu hadiah buat orang yang baik untuk menambah kebaikan. Ramadan adalah hadiah juga dari Allah buat orang yang belum baik untuk berhenti dari kejahatan. Setuju? Makanya Ramadan itu adalah waktu yang Allah sediakan untuk orang yang sudah jauh untuk pulang. Ini saya sediakan. Subhanallah. Makanya bulan Ramadan adalah bulan untuk memperbaiki hubungan kita dengan masjid. Yang hubungannya dengan masjid kurang bagus, Ramadan momentumnya. Betul tidak? Karena ada hubungan orang muslim itu seperti orang Kristen ke gereja. Orang Kristen ke gereja itu berapa kali seminggu? Seminggu sekali. Ada nggak orang muslim yang seminggu sekali? Nah itu hubungannya sama dengan orang Kristen. Ada juga yang ya setahun sekali sholat, gitu. Hubungannya dengan sholat setahun sekali. Suatu hari ya biasa kalau Idul Fitri sholatnya di lapangan. Nggak terduga sebelumnya ternyata hujan deras. Itu yang setahun sekali di depan, malam setahun sekali di belakang. Masa di belakang? Akhirnya jamaah imamnya bubar semua. Dianya masih tetap di situ sampai hujannya reda. Imamnya sama khotibnya geleng kepala, luar biasa. Saya pengen tahu rahasianya. Mas, kok bisa Anda betul-betul tegar sampai kamu udah kabur semua, Anda masih di sini? Aduh Pak Kiai, saya kan sholat setahun sekali. Masa kalau sholat sekali saya buka kacau saya. Ramadan itu bulannya Allah sediakan untuk orang yang jauh dari Allah, untuk orang yang jahat berhenti dari kejahatan. Makanya paling enak memperbaiki hubungan kita dengan masjid itu di bulan Ramadan. Hubungan orang Islam itu dengan masjid seperti hubungan ikan dengan air. Apa yang akan terjadi kalau ikan itu keluar dari air pertama kali? Sekarang kelamaan mati. Orang mukmin yang kelamaan gak ke masjid sekarang mati. Ramadan datang untuk menghidupkan kembali hati. Hubungan dengan Quran udah lama gak baca kecuali ada yang mati. Juga surat Yasin awalnya doang, soalnya tidur. Kembalikan hubungan itu. Makanya bulan Ramadan bulan ibadah untuk mengingatkan kita tujuan kita diciptakan. Dan benar kan artis-artis paling gak Ramadan berjilbab, film-filmnya sudah bulan Ramadan tuh momentum
berusaha untuk kembali. Kenapa demikian? Saya kasih analogi. Analoginya ini luar biasa. Kalau saya minjem duit sama beliau 5 juta, sudah 5 tahun nggak bayar saya, kira-kira ketemu beliau malu nggak? Malu saya. Kalau saya berjalan di satu gang, beliau ada di ujung gang, belum melihat saya, tapi saya udah melihat beliau, kira-kira jadi nggak saya lewat situ? Jadi. Kenapa? Malu. Mengapa saya malu? Karena dosa itu membuat jarak saya dengan beliau itu luar biasa. Bentengnya menjadi tebal sekali, sehingga saya bertemu saja enggan. Malu. Orang yang berdosa itu kepada Allah itu betul-betul bentengnya besar sekali itu. Yang membuat dia itu ke masjid alergi. Malu, merasa tidak pantas ke masjid, merasa tidak pantas mendengarkan pengajian. Orang yang keluar penjara tidak mudah loh untuk menjalani hidup seperti kita lagi, betul nggak? Dia butuh waktu. Orang yang berdosa lama itu dindingnya tebal sekali yang menjara antara dia dengan Allah. Allah tahu itu, makanya Allah datangkan bulan Ramadan. Aku datangkan bulan Ramadan yang membuat dinding-dinding itu hancur. Makanya mengapa doanya orang yang di bulan Ramadan itu, Allahumma innaka afuun. Apa arti afu? Afu itu betul-betul bersih, hapus. Kalau ighfir itu ditutupi. Makanya ada waghfir lana wa'fu anna. Ighfir lana, dosanya ada tapi ditutupi. Kamu sebenarnya dosa ini dosa kamu nih. Ngaku gak? Ngaku. Dulu di dunia aku tutupi, gak saya kasih tahu ke Allah dunia. Maka sekarang aku mengampuni. Tapi kalau orang diafuun, makanya salah satu nama Allah afuun. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu betul-betul gak diungkit-ungkit lagi. Di catatannya udah hilang, malaikat pun dibuat lupa. Itu analoginya seperti itu. Bukan berarti malaikat itu melupakan apa yang bisa dibikin lupa memang. Kita pun juga lupa kalau pernah berdosa itu. Afu, kenapa? Makanya di bulan Ramadan nama Allah Afu itu begitu kentalnya, begitu nampaknya. Makanya semua orang datang kepada Allah tanpa ada perasaan beban. Kenapa? Karena seakan-akan dosanya yang banyak itu kecil di hadapan nama Allah yang Maha Maaf. Makanya di bulan Ramadan pada datang tuh nongol tuh nggak pernah nongol. Betul nggak? Betul nggak? Nggak pernah ngaji loh. Alhamdulillah, duduknya paling depan. Islam sekali. Pakai serban udah kayak Batman. Ada lagi, asal lagi. Tapi nggak ada yang ngomongin. Coba di luar Ramadan lama nggak nongol. Kata temannya betul, belum. Mimpi apa kurang gitu. Habis itu di doa aja nih, doa apain nangis. Temannya nyenggol. Lagi banyak masalah lu ya. Aku tahu doanya panjang. Makanya orang itu untuk datang di luar bulan Ramadan segen. Allah tahu itu. Aku datangkan bulan kamu gak segan, gak bakal segan, gak bakal ada yang ngomongin kamu datang. Datang dia, subhanallah. Maka bulan Ramadan itu adalah bulan yang Allah datangkan bukan hanya untuk orang baik menambah kebaikan, tetapi untuk orang yang sudah jauh untuk kembali pulang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di bulan Ramadan ini kesempatan kok untuk meninggalkan yang negatif-negatif. Yang ahli hisab ingin berhenti di bulan apa? Ahli hisab puasanya harus asal. Kalau yang hari Rabu ahli ruqyah. Bukan ruqyah ya, kalau ruqyah pakai kok itu yang suka kemasukan setan kita itu pakai kok ruqyah. Kalau yang teman-teman Nahdien itu yang ngelihat hilal ruqyah pakai hamzah. Ruqyah, jangan salah. Itu belum melihat ruqyah. Ruqyah, ya hati-hati itu. Masa tiap tahun Ramadan masih salah aja itu. Ruqyah, jadi kalau melihat hilal itu ruqyah, bukan ruqyah. Kalau kita ada kemasukan jin ngobatin orang tuh ruqyah pakai kol. Ya. Sempatkan untuk berhenti. Maka Ramadan itu karunia. Bagaimana kita masuk lagi? Ini saya lewatkan, ini saya lewatkan juga. Oke. Betapa cinta itu dahsyatnya di bulan Ramadan.
Maka sana'khud idza sumna Ramadan bijad atau bijiddin. Ustaz, emang kami dapat apa Ustaz? Kita dapat apa di bulan Ramadan kalau puasa betul-betul sungguh-sungguh? Apa yang kita dapat? Kan kita gitu. Untungnya puasanya apa? Baru senang kan? Ini dia jawabannya. Maghfiratu kulli dzunubil madhi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini saya akan bacakan hadis ini. Ada 3 hadis. Redaksinya mirip kecuali 1-2 kata, perawinya sama, Bukhari Muslim. Kalau kita renungkan hadis ini, kayaknya Allah maksa banget pengen ngampuni kita. Sengaja saya pakai kata maksa banget pengen ngampuni kita. Dan saya pikir kalau kita baca hadis ini betul-betul pelan-pelan, nggak ada makna lain kecuali Allah tuh pengen maksa banget pengen ngampuni kita. Hadis yang pertama, pasti pada apa? Kalau nggak hafal, lalu man shoma imanan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini hadis lain, bukan Muslim. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, kita artikan saja secara cepat, sungguh-sungguh berpuasa, bukan cuma puasa perut, tapi puasa totalitas diri. Makanya puasa, pikirannya puasa, semuanya berpuasa. Karena kalau puasa perut temporal, bulan Ramadan doang. Tapi kalau puasa mata, bulan Ramadan aja kan lamanya. Makanya puasa itu kita mengalami kuantum. Kenapa? Karena puasa itu meninggalkan hal-hal yang boleh, bukan meninggalkan hal-hal yang haram. Karena kalau meninggalkan hal-hal yang haram itu tidak butuh bulan Ramadan, dia sudah abadan haram. Betul tidak? Makanya di bulan Ramadan coba tahu udah digoreng di rumah kita, ya, siang hari kita sedang berpuasa, boleh nggak kita makan? Nggak boleh. Kapan bolehnya? Maghrib. Tempe udah digoreng, ya, anak-anak kita mungkin masih kecil nggak puasa, minta tempe udah digoreng. Itu kita beli dengan harta yang halal. Boleh nggak kita makan di siang hari? Nggak boleh. Kapan bolehnya? Maghrib. Istri udah kita nikahin, halal, siang hari boleh nggak? Kapan bolehnya? Maghrib. Taraweh, langsung banget sih. Biar longgaran dikit. Tuh ada lagi Allah malah kasum tuh. Kita itu mengalami kuantum loh di bulan Ramadan. Mampu meninggalkan yang boleh-boleh. Allah ingin memperlihatkan kepada kita bahwa kemampuanmu lebih hebat daripada yang selama ini kau telah lakukan. Dan perasaan itu penting loh Pak, untuk meningkatkan ibadah, bahwa kita harus tahu bahwa kemampuan kita itu lebih dahsyat daripada yang sudah kita keluarkan. Kemampuan baca Quran kita itu lebih hebat daripada yang sudah kita lakukan. Kita itu bisa khatam Quran itu lebih dari sekali loh Pak, kemampuan kita. Betul kan? Betul kan? Kita itu punya kemampuan bukan hanya meninggalkan yang haram, bukan hanya meninggalkan yang makruh, yang halal mampu kau lakukan. Lalu bagaimana kau berkata tidak mampu meninggalkan yang haram dan yang makruh-makruh? Perasaan berdaya itu penting. Betul? Karena perasaan tidak berdaya itu membuat kita pesimis, membuat kita menjadi orang, aduh saya mau begini aja, ya, saya kan ya, gitu. Diampuni dosanya terlalu. Aduh Pak Ustaz, saya pengen diampuni dosa, tapi puasa saya belum sungguh-sungguh Pak Ustaz. Ada nggak alternatif lain yang lebih ringan? Ada. Hadis yang kedua. Yang tadi susah ya? Susah. Yang kedua nih. Ini kayaknya sudah banyak yang mengalami ilmu padi di sini, udah mulai. Ilmu padi.
semakin diisi semakin merunduk. Ya memang ada hadis yang menunjukkan tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah mengkaji kitab-kitab Allah kecuali akan diturunkan ketenangan. Hadis sahih. Itu hadis sahih. Jadi tenang sekali, alhamdulillah. Kemudian saya dapat pahala. Ada juga yang jawab, enggak Ustaz, menurut saya supaya metro mini lebih dulu masuk surga daripada Ustaz. Kenapa? Ustaz ceramah bikin tidur, kalau supaya termini itu bikin zikir. Ada alternatif yang kedua, yang pertama susah, yang kedua redaksinya mirip, beda satu kalimat saja. Kalau tadi mansoma, kalau ini redaksinya manqoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat malam tarawih, maksudnya sungguh-sungguh, betul-betul tarawihnya sungguh-sungguh, maka diampuni dosa-dosa yang terlalu 29 hari atau 30 hari. Tarawihnya jangan sampai bolong dan sungguh-sungguh. Lalu dia ngomong lagi, aduh susah juga tuh. Soalnya di depan saya nggak ada yang ekspresi, karena ada makmum itu nyari masjid yang bukan yang terdekat, yang terpendek. Udah gitu, udah nyari yang terpendek. Kalau imam habis Fatihah dia tunggu dulu, belum ikut sholat dia belum. Allah, tunggu dulu, nih imamnya baca apa? Banyak pengalaman di sini kita tahu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tunggu deh. Idza jaa Allah. Ini makmum taunya idza jaa doang. Di juz amma, ya padahal idza jaa Quran banyak. Kalau imamnya idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu waduh belok. Saya sih tarawih, cuma kayak gitu tarawihnya. Tapi saya masih mau diampuni dosa alternatif lainnya, Ustaz. Ada. Coba lihat, maksa banget pengen ngampuni. Ini bedanya satu kata dua kata redaksinya. Hadis tarawihnya sama. Man qama lailatal qadri, ada lailatul qadri. Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang sholat malam tarawih pada malam Lailatul Qadar 10 malam terakhir kamu sungguh-sungguh, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Sungguh-sungguh 10 malam terakhir aja tarawihnya. Kalau dia ngantuk lagi, saya mudik kalau kira-kira Nabi dengar begitu apa yang disabdakan? Mungkin sabda Nabi yang terakhir dia bilang begini nih, raghima'an fu'abdin adraka Ramadan falam yughfar. Celaka orang yang berjumpa Ramadan dan tidak diampuni dosa. Ini nggak mau, ini nggak. Kamu maunya apa sih? Diampuni dosa. Ini akan kita dapat. Waktunya udah habis ya? Belumnya soalnya agak berat belum. Yang kedua, itqur raqaba minan nar, dibebaskan dari api. Dan menarik hadisnya ini. Hadis Ibnu Tirmizi, walillahi mutaqa minan nar fi Ramadan wa dzalika kulla lailah. Allah membebaskan hamba-hambanya di bulan Ramadan
ya, membebaskan dari api neraka, dan itu setiap malam. Yang zuhur. Nah, lalu bagaimana dekat dengan Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim? Kalau dia mengatakan kepada kita di bulan Ramadan ini, si bulan itu saat dia mendengarkan Ustaz Jum di sini telah aku bebaskan dari api neraka, mungkinkah dia membatalkan perkataannya? Kira-kira kalau kita di bulan ini telah dibebaskan dari api neraka, kira-kira setelah Ramadan tambah baik nggak? Rezekinya tambah baik nggak? Insyaallah. Kira-kira kalau suami, ibu-ibu dibebaskan dari api neraka, kira-kira menjadi suami yang soleh nggak dia bisa? Anak-anak kita di bulan Ramadan dibebaskan dari api neraka, kira-kira masa depannya gimana kira-kira? Baik materinya maupun moralnya kira-kira seperti apa? Dan itu dalam 29 hari, 30 hari. Coba bayangkan ada orang yang hutangnya 2 miliar. Dikit atau banyak? Karena yang jawab sedikit, berarti dikit menurut orang sini. Saya naikin lagi ya. Takutnya saya dianggap Ustaz, jangan ada istimewa dong sama kita. 2 miliar pun dibilang banyak, sedikit. Bayangkan ada orang yang hutangnya 3 miliar, banyak atau dikit? Sebelum juga saya lagi. Salah 3 miliar aja. Kemudian rumahnya, rumah mewahnya itu sudah disegel. Orangnya terancam untuk masuk penjara. Tiba-tiba orang yang berperkara kepadanya ini, yang akan menuntut dia ke penjara tadi, berkata kepadanya, "Belan, kamu kalau mau kerja sama saya 29 hari atau 30 hari sungguh-sungguh, maka hutangmu 3 miliar itu akan saya bebaskan. Rumahmu akan saya kembalikan. Engkau tidak jadi saya tuntut untuk masuk ke penjara. Mau nggak?" Kira-kira orang ini mau nggak? Senang tidak? Bahagia tidak? Lalu bagaimana dengan kita? Allah mengatakan Ramadan itu kamu sungguh-sungguh 29 hari, 30 hari bebaskan dari dosa-dosa, aku masukkan engkau ke dalam surga. Itu akan menjadi kita bahagia. Saudara sekalian yang berkata, nih, makanya bulan Ramadan ini bulan di mana kita betul-betul, saya bagus di sini, kemungkinan besar di sana. Di bulan Ramadan nggak bagus, kemungkinan besar di luar Ramadan nggak bagus. Kenapa? Setan udah dikeluarin. Setan di bulan gua aja malas. Gimana setan udah dilepas kan gitu? Ini bulan Ramadan tuh yang malas kelihatan aslinya. Kenapa? Setan udah nggak intervensi kok. Betul kan? Aslinya begitu. Setan itu paling godain orang 2-3 kali. Narkoba digoda 2-3 kali. Selanjutnya seranda gitu. Selingkuh 1-2-3 kali. Setelahnya, jadi kalau sebulan saya cuma dikurung kata setan, ya dia jalan sendiri kok. Setan itu setelah dia berhasil menggoda kita dalam satu dosa, dia tidak akan menggoda itu lagi. Dia akan menggoda kita di dosa yang belum kita lakukan. Jadi kalau kita ini terjebak kepada dosa yang sama, udah jangan salahin setan lagi kan? Itu lagi, kan gitu. Allah, ya mari kita berapa nih? Dari waktunya. Itu benar menyesatkan atau benar? Oke. Yang ketiga yang kita dapatkan di bulan Ramadan, ustajabu fihi doa, doanya dikabulkan. Makanya ayat tentang doa itu adanya di ayat Ramadan, ya kan? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Itu di dalam rangkaian ayat-ayat bisa tentang puasa. Ya Allah, nama kutiba alaikum terus syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an. Kemudian walitukmilul iddata walitukab, itu masih Ramadan tuh, masih bicara Ramadan tuh. Ya. Walitukmilul iddah, adalah kamu menyempurnakan hari dan bertakbir kepada Allah.
karena dia telah memberikan petunjuk untuk berpuasa agar kalian bersyukur. Kemudian barulah ayat tentang doa itu di tengah-tengah itu. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku bertanya tentang aku. Dalam Al-Quran banyak redaksi, mereka bertanya kepada Muhammad tentang A. Selalu Allah menjawab katakan, pasti ada redaksi katakan. Coba, yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya tentang hilal. Itu apa hilal itu? Katakan, Muhammad, pasti ada katakan. Mereka bertanya tentang darah haid, yas'alunaka 'anil mahid. Kul, katakan Muhammad, kecuali bertanya tentang Allah. Tidak menggunakan kata kul lagi, katakan enggak. Apabila mereka bertanya tentang aku, maka aku dekat. Berarti hubungan kita dengan Allah langsung atau tidak? Makanya seorang wanita setengah mengadukan suaminya kepada Rasulullah, tiba-tiba turun wahyu. Kata Allah apa? Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allah telah mendengarkan seorang wanita yang telah mengadukan suaminya kepada wahai Muhammad. Seorang wanita. Makanya kalau suaminya jahat, ngadu aja sama Allah. Beri petunjuk dia ya Allah. Bukan dihancam, udah takut aja. Dan doanya istri itu luar biasa Pak. Saya punya teman ini langsung pengalaman langsung. Karena itu teman saya ini kadang-kadang untuk curhat masalah kantor ke istrinya, itu sekarang mikir-mikir kenapa? Pernah dia curhat masalahnya di kantor kepada istrinya, ngomong gitu. Ternyata apa? Istrinya ini yang suaranya didengar oleh Allah. Perempuan kepikiran doa terus. Ternyata temannya itu kecelakaan yang bikin masalah di kantor itu. Maafin aku, kata ini istri, maafin dia. Kenapa? Itu aku doa buat itu. Nggak ada. Aku telah mendengarkan seorang laki-laki itu dia berat. Surat Al-Mujadalah, qad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Bagaimana gak didengar wanita itu? Orang nama Allah ada bagian dari tubuh wanita itu. Apa itu? Apa itu? Rahim. Makanya rugi kalau nggak dapat surga, karena surga itu rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan wanita itu derajatnya lebih tinggi dari pria 3 kali. Siapa yang paling berat untuk ditaati ya Rasul? Ibumu. Terus ibumu, terus ibumu, terus berapa kali ayat disebut? 1. Ibu berarti 1 ayat 3. Tingkat panjang maksudnya. Ibu di samping di bangku. Wal-Isra'im indah da'watun la turad. Bagi orang berpuasa ketika berbukanya, doanya tidak ditolak. Nah, bagaimana cara ini kita berinteraksi dengan doa mustajab ini? Saya pengalaman saya dan pengalaman beberapa orang juga di bulan Ramadan ini, walaupun kita banyak doa, ada 1, 2, 3 doa yang kita betul-betul itu nggak pernah lupa doa. Oh, ya Allah itu. Kita doa, yang lain-lain kita doa, tapi ada 1, 2 doa yang kita lebih fokus di sini. Dan benarlah yang sudah saya alami. Sebelum datang Ramadan berikutnya, doa yang kita sungguh-sungguh tadi sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap tahun saya punya doa yang banyak doa yang saya ucapkan juga, tapi ada yang memang itu nggak boleh lupa itu doa itu. Saya fokuskan di situ. Dan biasanya belum datang Ramadan yang berikutnya kecuali itu sudah dikabulkan. Habis waktu yang dulu itu kerjaan dulu. Ya, ibadah kita juga kerja. Sudah bisa. Ya, ini yang saya sampaikan padahal masih banyak nih. Nah kan, masih banyak tuh. Bisa sebelum ini tuh. Nah, ini harus undang saya lagi. Ya Allah, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga di bulan Ramadan ini kita betul-betul menjadi orang yang baru, semangat baru, dan kita punya ruh baru insyaallah. Di badan yang sama tapi punya jiwa dan ruh baru. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.